Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Teman-teman, dalam sejarah yang terjadi pada tahun 1016 Masehi, peristiwa penyerangan terhadap kerajaan Prabu Dharma Wangsa Teguh, Airlangga dan Patih Narotama itu berhasil meloloskan diri, diiringi dengan beberapa penggawa dan pengikutnya, teman-teman. Saat itu Airlangga memang masih sangat muda sekali. Airlangga masih berusia 16 tahun, sehingga emosinya juga belum bisa stabil. Di dalam pelariannya, dia masih tidak bisa menahan amarahnya, teman-teman, dan ingin segera kembali lagi ke pedang untuk mengejar si Aji Warawali yang telah membakar istana mertuanya. Pelayaran untuk upgrade. Sebagai salah seorang tokoh yang sudah cukup menguasai karakter Airlangga, Patih Narotama itu berusaha untuk menenangkan Airlangga untuk tidak melakukan hal-hal yang ceroboh, karena dengan kecerobohan itu bukan kemenangan yang didapatkan, tetapi sebuah kekalahan yang memalukan. Langkah yang harus diambil saat ini adalah menyingkir dan menenangkan pikiran dulu sebelum melakukan persiapan penyerangan di dalam sebuah hutan yang sangat lebat sekali. Mereka akan tinggal di sana untuk sementara waktu. Rombongan Airlangga yang mengikuti kata-kata Patih Narotama ini segera pergi ke hutan di pegunungan. Teman-teman, Wana adalah hutan dan gunung itu adalah giri. Daerah yang dituju oleh Airlangga ini sekarang ini dipercaya sebagai daerah yang diberi nama Wonogiri. Cukup lama Airlangga berada di hutan ini, teman-teman. Tempat yang dulunya sepi, begitu sepi senyap, teman-teman. Mulai dibangun pondok-pondok pertapaan untuk berteduh dari hujan dan panas matahari. Teman-teman, setelah dirasa aman, rombongan Airlangga bergerak lagi ke arah timur. Strategi pindah tempat ini harus dilakukan karena kondisi Airlangga pada waktu itu masih lemah dalam segala hal, teman-teman. Jika salah satu kerajaan aliansi Sriwijaya atau sekutu Sriwijaya mengetahui keberadaan Airlangga, maka dia dan kelompoknya tidak akan selamat. Selain itu, ia masih perlu banyak belajar tentang ilmu spiritual dan juga ilmu bela diri. Teman-teman, kurang lebih selama sehari semalam menunggang kuda, rombongan Airlangga tiba di sebuah tempat untuk beristirahat. Sumber air tempat peristirahatan Airlangga itu berlokasi di Sendang Made, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, teman-teman. Di utara di utara Gunung Penanggungan. Setelah beristirahat cukup di sana, rombongan Airlangga melanjutkan perjalanan menuju Gunung Penanggungan, teman-teman. Gunung Penanggungan atau Gunung Parwita dianggap sebagai gunung suci, yang dapat membuat Airlangga itu memiliki kekuatan supernatural. Airlangga akan membangun sebuah pertapaan di dekat gunung itu. Pertapaan ini merupakan cikal bakal berdirinya
ibu kota kerajaan milik Airlangga yang disebut Kota Watanmas, yang saat ini terletak di desa Watanmas Jedong, ikut kecamatan Nagara Mojokerto. Teman-teman, suatu malam ketika sedang bermeditasi, Airlangga bermimpi didatangi oleh seorang lelaki tua berjubah serba putih. Setelah itu sepertinya ingin berbicara dengannya. Setelah mendapatkan nasihat dari lelaki tua itu yang tidak lain adalah gurunya sendiri, Airlangga menjadi semakin bijak dan berkemampuan dalam menghadapi berbagai peristiwa dalam hidupnya. Selain rajin sembahyang, Airlangga juga rajin melatih badannya, teman-teman. Berlatih menggunakan senjata dan juga menunggang kuda. Pada suatu malam, Airlangga keluar dari pertapaan bersama Patih Narotama untuk berjalan-jalan di sekitar desa yang tidak jauh dari pertapaannya. Saat dia sedang berjalan, dia tiba-tiba mendengar suara seseorang wanita yang sedang menangis. Mereka iba dan menghentikan langkahnya, teman-teman. Didorong rasa iba itu, Airlangga akhirnya mencari sumber suara dan singgah di tempat itu, teman-teman. Di dalam rumah warga desa itu, dia mendapatkan anak dari warga desa itu sedang sakit parah, teman-teman, dan sepertinya tidak ada lagi harapan untuk tertolong lagi. Teman-teman, dengan kemampuannya, Airlangga itu berusaha menolong anak dari warga desa itu yang sedang sakit, dan mengatakan bahwa kalau ingin bertemu dengannya, dipersilahkan datang di sebuah padepokan yang ada di dalam hutan sebelah selatan dari perkampungan itu, teman-teman. Teman-teman, keesokan harinya, warga desa itu dan istrinya tampak berseri-seri karena anaknya telah sembuh dari sakit yang parah itu. Setelah kejadian itu, banyak sekali orang-orang desa di sekitar hutan itu yang berdatangan mencari bantuan ke pertapaan dari Airlangga, teman-teman, dan minta untuk diobati dari segala macam penyakitnya, teman-teman. Karena perbuatan Airlangga ini yang tanpa pamrih dan tidak mengharapkan imbalan, maka banyak sekali warga desa yang mengabdikan diri kepada Airlangga dan dianggap sebagai pemimpin. Selain dari pengobatan, Airlangga juga mengajarkan ilmu-ilmu pertanian dan juga peternakan kepada warga desa, teman-teman. Karena kebijaksanaan dari Airlangga dan juga tingginya ilmu pengetahuan Airlangga dari segi berbagai ilmu pengetahuan, teman-teman. Ilmu pengobatannya, ilmu pertanian, serta ilmu bela diri dan juga pengetahuan tentang strategi perang, maka Airlangga mendapatkan restu dari beberapa pemuka agama. Di antaranya adalah pemuka agama Hindu, Buddha, dan juga Tantrayana, teman-teman, dan mendapatkan kepercayaan dari warga sekitarnya yang bisa merupakan pengikut-pengikut dari Airlangga sendiri untuk menjadi seorang raja. Teman-teman, sampai di sini dulu apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.